Kasus Fufu Fafa. Kasus komen-komen penghinaan oleh Fufu Fafa, kalian masih ingat kan sama kasus komen-komen akun Fufu Fafa di platform Kaskus? Bisa jadi, bisa sangat jadi, kasus komen akun anonim Fufu Fafa bakal menjadi pintu masuk. Dia bakal menjadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini sangat mungkin terjadi. Ini sangat logis buat terwujud. Boleh dikata kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, dan ini tampaknya nggak sulit buat dibuktikan. Kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, maka komen-komen penghinaan, terutama penghinaan terhadap Pak Prabowo dan keluarganya, juga komen-komennya yang nggak senonoh, itu semua bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Walaupun komen-komen Fufu Fafa sudah diposting jauh-jauh hari sebelum Gibran menjadi wakil presiden, tapi tetap saja komen-komen penghinaan dan tak senonoh itu sangat tidak pantas dan merupakan tindakan tercela. Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, perbuatan tercela adalah salah satu kesalahan yang bisa membuat seorang wakil presiden diberhentikan oleh MPR RI atau dimakzulkan. Jadi, sampai di sini sudah jelas ya konsekuensi dari masalah Fufu Fafa dan komen-komennya itu. Ini bisa jadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gimana nih kalau menurut kalian? Apa kalian setuju sama argumentasi ini? Walaupun Gibran sudah sah menjadi wakil presiden, menjadi pasangan dari Presiden Prabowo berdasarkan hasil pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu bukan berarti Gibran nggak bisa diturunkan di tengah jalan atau dimakzulkan. Setiap presiden dan wakil presiden yang terpilih secara konstitusional, kalau mereka melakukan kesalahan seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, maka dia sangat layak buat dimakzulkan. Jadi, buat teman-teman yang menganggap aspirasi pemakzulan Gibran adalah aspirasi barisan sakit hati karena kalah pemilu, kalian sebetulnya sama sekali nggak paham masalah dan nggak paham konstitusi dari negara kita. Ingat, setiap presiden dan setiap wakil presiden mereka bisa dimakzulkan. Aspirasi pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi negara kita. Jadi, sekarang yang perlu dilakukan oleh barisan pendukung aspirasi pemakzulan adalah memilih kesalahan-kesalahan Gibran yang sesuai dengan yang disyaratkan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam konstitusi kita. Jadi, terkait syarat melakukan perbuatan tercela ini, ada banyak tuduhan yang bisa ditimpakan kepada Gibran. Ada banyak tuduhan yang bisa ditanyakan kepada Gibran. Misalnya saja, yang sudah kita bahas, apakah Gibran memang benar adalah orang di belakang akun Fufu Fafa dan penulis komentar-komentar penghinaan kepada Pak Prabowo dan keluarganya? Atau pertanyaan lain yang bisa diajukan karena masalah ini juga sempat santer jadi gosip politik yang panas. Apakah benar Wapres Gibran pernah tersangkut kasus penggunaan narkoba? Tuduhan ini tentu saja belum tentu benar. Tapi tetap saja pertanyaan ini sah buat ditanyakan dan diselidiki lebih lanjut. Kalau memang Gibran tersangkut dalam kasus penggunaan narkoba, kalau benar begitu, ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Lalu terkait pelanggaran lain yang tercantum dalam konstitusi, yakni terlibat korupsi. Kita juga bisa meneliti kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan dan terkait dengan Gibran. Kita tahu dosen Universitas Nasional Jakarta, Mas Ubedillah Badrun, dia pernah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Gibran dan adiknya, yakni Kaisang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sudah sejauh mana hasil penyelidikan KPK terhadap laporan penting ini? Begitu pula dengan pelanggaran lain berupa penyuapan.
Pertanyaannya, apakah Gibran pernah tersangkut kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap, baik dalam kedudukannya sekarang sebagai wakil presiden maupun dulu sebagai anak dari Presiden Jokowi? Apakah kucuran dana fantastis untuk startup yang dirintis oleh Gibran dan Kaisang yang ternyata banyak yang berakhir bangkrut, apakah itu bisa dikategorikan sebagai praktek penyuapan? Lalu, bagaimana juga dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang pernah bilang kalau Gibran mengakui kepada dirinya sering menerima uang dari para menteri? Semua isu ini adalah pintu masuk buat penyelidikan kemungkinan pemakzulan Gibran. Semuanya harus diperiksa dan bisa jadi kelak ini memang bakal jadi dalil kesalahan yang bisa menjatuhkan Gibran. Dari masalah perbuatan tercela, korupsi, dan penyuapan, kita bisa masuk ke masalah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pelanggaran etik yang sudah terbukti dilakukan oleh Paman Usman, paman dari Gibran yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik ini bisa jadi pintu masuk buat memperdebatkan kalau Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat yang bisa dipermasalahkan demi menjaga kewibawaan dan kehormatan dari kedudukan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Ya, Mbak Rini Budoyo ini tentunya memiliki pemikiran-pemikiran yang jernih dan bisa dinilai bahwa tujuannya untuk memperbaiki dan mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak bisa dibodoh-bodohin lagi sekarang ini. Masyarakat dengan berbagai macam kekurangan, baik itu dalam pendidikan, pengetahuan, apalagi dengan manuver-manuver politik yang dibangun oleh para mafia-mafia yang berada di negara ini, tentunya masyarakat membutuhkan suatu pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, ketika muncul isu-isu yang selalu di-framing di media sosial bahwasanya Gibran itu harus diturunkan, makzulkan seorang Gibran. Kalau saya membaca di sini, ini tidak dibuat-buat. Artinya, ketika masyarakat sudah berkomentar hal ini, menunjukkan bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Disampaikan bahwa bongkar terus kasus-kasus Gibran agar rakyat puas adili Gibran di persidangan. Selama ini kan kasus Gibran belum disidangkan. Apa sih kasus Gibran? Terlepas dari munculnya kasus Fufu Fafa, ya, kasus Fufu Fafa muncul yang kerap kali dinilai bahwa akun tersebut seringkali memberikan komentar-komentar menohok terhadap presiden kita sekarang ini, yang waktu itu dia masih Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Dan juga beberapa artis yang selalu dinilai bahwa dia menyerang orang-orang seperti itu. Ketika alih tata bahasa dan juga Menteri Informatika yang menelusuri hal ini, itu dinilai bahwa itu 90% milik seorang anak presiden, mantan presiden, yaitu Gibran. Nah, bayangkan saja ketika ini akun Fufu Fafa, akunnya si Gibran, maka tamatlah riwayat Jokowi. Segala perjuangan yang dilakukan oleh seorang Jokowi itu akan sia-sia, sirna di pertengahan jalan. Kenapa? Dikarenakan anaknya yang begitu diam-diam tapi mematikan, artinya menusuk dari belakang dengan berbagai macam strategi yang dibuat oleh Jokowi untuk meningkatkan popularitas anaknya itu. Bagi Prabowo, sekali tendangan akan jatuh. Kenapa? Bagaimana bisa membangun sesuatu pergumulan yang besar negara kita dengan berbagai macam problem-problem di dalamnya, harus adanya keselarasan antara Gibran dan juga Prabowo. Sedangkan
Ketika benar nantinya akun itu milik si Gibran, maka tidak bisa disatukan orang-orang seperti ini. Kalau Prabowo niatannya untuk Indonesia ingin mengabdi dengan baik, ingin membenahi negara ini supaya negara ini menjadi negara emas di 2045, tapi visi misi si Gibran lain ataupun berbeda jalannya. Bagi Gibran, negara ini harus menjadi miliknya. Itulah yang diperjuangkan oleh seorang Jokowi. Kenapa? Bagi Jokowi juga, anak-anaknya itu harus menjadi pejabat-pejabat tertinggi, sekalipun menghalalkan berbagai macam cara. Makanya ketika masyarakat bertanya-tanya, kapan sih Jokowi ini diadili? Kapan keluarga Jokowi diadili? Secara terang benderang, kecurangan itu dilakukan. Itu dilakukan secara terang benderang. Baik pelanggaran di konstitusi, begitu juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam saat kampanye. Pemakaian dana APBN yang dilakukan oleh keluarga Jokowi hanya untuk memakai dan untuk mempromosikan anaknya Gibran, itu dilakukan oleh seorang Jokowi. Kalau ditanya sama Ibu Sri Mulyani, kenapa begini dananya? Yang pastinya dia hanya diam dan tidak bersuara karena dia takut. Dia takut ketika Jokowi mempelototinya. Dia takut ketika Jokowi juga memberikan serangan-serangan yang begitu elit. Ya makanya ketika dibilang Raja Jawa masih berkuasa, ya memang iya, cawe-cawe Raja Jawa itu tidak pernah berhenti karena masih ada anak bontotnya yang masih belum duduk di kursi pemerintahan atau jabatan-jabatan tertinggi. Lucu ketika kita melihat seorang Kaisang ya, yang baru saja masuk partai PSI langsung menjadi ketua umum. Itu kan ya wajar-wajar saja, anak presiden mah karpet merah itu selalu ada bagi mereka. Nah, saya mau bacakan beberapa komentar-komentar lagi ya. Oh, ini masuk ke Listo Sigit. Oke, saya akan bacakan bahwa copot dulu Listo Sigit dan Tito Karnavian, juga Agus Subianto, menteri-menteri Jokowi agar dinasti keluarga Jokowi runtuh. Ya, memang ya, dinasti-dinasti yang dimainkan oleh Jokowi itu sangat ketat, pondasinya begitu kuat. Ya, mungkin sudah berpengalaman sehingga dia tidak bisa ditembangkan akan hal itu. Silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.